Baik sahabat-sahabat semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang menentukan pilihan. Setelah lulus sekolah mau ngapain nih? Jadi materi ini cocoknya disampaikan kepada mereka yang ada di tingkat SMA, SMK atau yang sederajat gitu ya. Tidak mungkin kita sampaikan kepada lulusan anak SMP yang baru mau lulus ataupun anak SD yang baru mau masuk SMP. Karena di sini pembahasannya adalah pilihannya adalah lanjut studi atau berkarir. Oke, next ya, kita mulai ya. Nah, ini profil nanti bisa diubah ya teman-teman, sesuai dengan foto teman-teman. Nah, di sini kan sudah ada rencana belum nih? Intinya banyak pilihan yang bisa siswa ambil setelah lulus ya. Dan kita mengedukasi kepada siswa bahwa masing-masing pilihan itu ada plus minusnya, ada sisi positif dan sisi negatifnya gitu. Nah, di sini kita memberikan gambaran tentang pilihan mau melanjutkan studi di perguruan tinggi atau mulai berkarir. Dalam hal ini, karir ini bisa dikatakan mulai bekerja atau memulai usaha. Seperti itu. Nah, di sini kita akan mulai menjelaskan tentang gambaran dari masing-masing pilihan, yaitu pilihan masuk perguruan tinggi atau pilihan untuk berkarir. Ini kita masuk ke pilihan lanjut studi dulu di perguruan tinggi. Nah, ini ada gambaran-gambarannya. Misalnya, siswa kita kasih gambaran dia akan menjalani rutinitas belajar lagi beberapa hari dalam seminggu ya. Kemudian juga misalnya dia kuliahnya di luar kota, mungkin ada beberapa hal yang perlu disiapkan, misalnya biaya hidup, siap mental juga gitu. Kemudian juga ada gambaran juga tentang akan mendapatkan teman baru, wawasan baru, bahkan pandangan hidup dan harapan atau cita-cita baru. Soalnya gini Bapak Ibu, ketika seorang siswa lulus SMK atau lulus SMA kemudian masuk kuliah, kadang-kadang di tengah jalan ketika masuk kuliah itu dia akan memiliki cita-cita baru, dia akan memiliki pandangan baru. Seperti halnya misalnya ada siswa SMK, cita-cita intinya apa? Kamu cita-citanya apa? Jadi pengusaha, jadi usahawan, ya jadi wirausaha. Tetapi kemudian siswa tersebut melanjutkan kuliah. Nah, setelah lanjut kuliah di tengah-tengah jalan dia memiliki pandangan baru, memiliki pandangan baru atau cita-cita baru tentang karir yang ingin dicapai. Misalnya dia karena dia setiap hari kuliah bertemunya dengan dosen, akhirnya dia bercita-cita ingin jadi dosen. Nah, itu bisa berubah gitu loh. Nah, kemudian di sini juga kita akan menjelaskan gambaran tentang jika siswa memilih untuk berkarir. Gambarannya gini. Kebanyakan mereka yang memilih untuk berkarir, maka prioritasnya adalah mendapatkan penghasilan, mendapatkan income, mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup baik untuk pribadi maupun keluarga. Nah, di sini juga ada gambaran jika buka usaha, maka bersiaplah untuk melewati pahit manisnya dalam merintis usaha. Betul. Bapak Ibu yang mungkin dari kalangan wirausaha, dari kalangan pengusaha yang mulai dari nol, pasti kan merasakan pahit manisnya. Nah, seperti itu. Nah, mereka yang berkarir di sini ada kemungkinan kepikiran untuk menikah dan membangun keluarga itu jauh lebih besar daripada mereka yang melanjut studi. Misalnya ada anak SMK, anak SMA yang lanjut kuliah, itu dia ya tetap akan memiliki pikiran, wah saya akan nikah, saya akan berkeluarga. Tetapi dibandingkan dengan mereka yang ibaratnya langsung bekerja, langsung buka usaha, tidak lanjut ke perguruan tinggi, itu pikirannya tentang membangun keluarga itu jauh lebih besar, jauh lebih mendominasi daripada mereka yang sedang melanjutkan perguruan tinggi gitu. Nah, kemudian kita juga kasih gambaran ketika mereka siswa ini memutuskan untuk bekerja sama orang, baik perorangan maupun perusahaan, ada kemungkinan konflik dengan rekan kerja, dan hal itu sudah biasa, sikapilah dengan bijaksana. Jadi intinya pada materi ini, pada PowerPoint ini kita memberikan gambaran kepada siswa ya tentang dua garis besar pilihan yang akan mereka ambil setelah lulus sekolah. Di sini kita tidak mendoktrin dan kita jangan melebih-lebihkan satu aspek saja. Misalnya kita sendiri lebih cocok untuk buka usaha, ya kita nggak perlu terlalu mendorong siswa, memotivasi siswa untuk
buka usaha, kita sampaikan secara netral saja. Karena konseling itu kan kita nggak doktrin, kita di sini memberikan gambaran, kita di sini menjelaskan tentang potensi-potensinya, kemudian biarkan siswa sendiri yang mengalami proses berpikir untuk menentukan pilihannya. Gitu. Ya. Nah, kemudian yang namanya pilihan, di sini kita akan tanya, apakah sekarang kamu sudah menentukan pilihan? Nah, jika saat ini kamu belum bisa menentukan pilihan, tenang saja karena masih ada waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan pilihan. Jadi, ketika siswa mendapatkan materi tentang ini, katakan juga bahwa kalian memutuskan untuk memilih lanjut studi atau lanjut karir itu nggak harus sekarang. Silahkan dipertimbangkan terlebih dahulu, silahkan dianalisa terlebih dahulu. Pikirkan plus minusnya. Gitu loh. Dan misalnya kalaupun saat ini sudah menentukan pilihan, saya lebih termotivasi ingin jadi pengusaha Pak, ya silakan. Jika ada siswa yang begitu, saya lebih termotivasi untuk lanjut perguruan tinggi Pak, supaya bisa jadi dokter, supaya bisa jadi dosen, supaya bisa jadi apa gitu ya, ilmuwan misalnya. Silakan. Tetapi perlu dijelaskan, misalnya nanti di tengah jalan ternyata mau mengubah keputusan, ya silakan. Gitu loh, nggak masalah, asalkan ketika mengubah keputusan harus betul-betul mantap dan memiliki pertimbangan yang kuat, pertimbangan yang jos itu, supaya hidupnya itu nggak terombang-ambing, gonta-ganti gitu. Belum urusan A belum selesai langsung ganti urusan B, urusan B belum selesai langsung ganti urusan C, dan gitu seterusnya. Jangan sampai gitu. Nah, di sini juga kita akan jelaskan prinsip dalam menentukan pilihan karir maupun studi. Di sini prinsipnya jangan cuma ikut-ikutan teman, jangan cuma mengikuti tren. Kemudian menyesuaikan pilihan dengan kematangan hati, memilih pilihan yang sesuai dengan kapasitas diri, mempertimbangkan dampak positif dan mempertimbangkan dampak negatif pilihan. Maksudnya gini, kebanyakan problemnya adalah ketika siswi SMK, SMA itu usianya itu usia masih labil, di mana mereka itu kebanyakan suka ikut-ikutan tren apa ikut. Nah, kalau untuk memilih mau lanjut studi atau melanjut karir ini nggak boleh ikut-ikutan, ya. Ini harus menyesuaikan pilihan dengan kemantapan hati. Mantapnya hati di mana? Nah, kemudian pilihan sesuai dengan kapasitas diri. Kapasitas diri itu meliputi kemampuan, baik kemampuan berpikir, kemampuan secara waktu, kemampuan secara finansial. Kira-kira mampunya mana? Gitu. Misalnya ada siswa yang mohon maaf, dia kurang ahli, kemampuan berpikirnya itu tidak tinggi, ya. Dia hanya bisa memikirkan hal-hal yang sederhana, ya otomatis dia nggak cocok untuk ibaratnya melanjutkan pembelajaran di perguruan tinggi yang dimana di sana akan berpikir lebih kompleks itu. Tetapi kita nggak usah jelasin gitu, biarkan intinya gini, kita nggak usah jelasin, kamu nggak pintar, kamu nggak usah lanjut dulu, jangan gitu. Kita cuma ngasih gambaran saja, gitu loh, ya. Nah, kemudian di sini peserta didik juga akan kita ajari bagaimana cara menyikapi saran atau ajakan masukan orang lain. Ya, di sini ada beberapa poinnya. Pendapat orang lain belum tentu benar gitu ya. Kalaupun benar bagi mereka, belum tentu benar bagi kita. Kalau layak bagi orang lain, belum tentu layak bagi kita. Ini tujuannya apa? Supaya siswa nggak terjebak dalam tren ikut-ikutan gitu. Pendapat orang lain adalah referensi saja. Pendapat orang lain bukan penentu keputusan kita. Orang lain tidak akan ikut menanggung resiko yang terjadi dari pilihan yang mereka sarankan. Nah, ini penting. Ini untuk menyadarkan siswa-siswi kita, ya, bahwa segala pilihan itu keputusan full di tangan kita. Jangan serahkan kepada orang lain. Karena apa? Setiap pilihan yang kita ambil itu resikonya kita yang nanggung. Dia sendiri yang nanggung. Orang lain yang menyarankan nggak akan nanggung. Misalnya terjadi masalah, terjadi resiko gitu loh. Jadi segala resiko dan potensi di setiap pilihan itu siswa sendiri yang menanggungnya, kita sendiri yang menanggungnya. Maka dari itu pastikan kita menentukan pilihan yang benar-benar sesuai dengan diri kita. Jadi di sini juga diedukasi, apapun yang jadi pilihan, lakukan hal ini. Cari tahu lebih banyak tentang studi atau tentang karir yang ingin dijalani setelah lulus kuliah. Misalnya, ini kan nanti perlu dikasih penjelasan. Misalnya siswa ingin masuk ke kedokteran, dia silakan sarankan kepada dia supaya dia mencari informasi sebanyak mungkin
informasi yang dibutuhkan tentang fakultas kedokteran, tentang bagaimana nanti kuliah kedokteran, tentang biayanya, tentang persiapan apa saja. Atau misalnya karir, ada yang ingin jadi pengusaha, ya dijelaskan jadi pengusaha ini begini begitu, ini harus disiapkan, mentalnya harus begini, potensinya begini. Atau mungkin bekerja, kasih penjelasan, gambaran tentang kerjaannya gini gitu. Cari tahu, jadi kita edukasi siswa-siswi supaya mereka mencari tahu gitu. Kemudian cari tahu potensi atau prospek kedepannya bagaimana. Apakah pilihan yang mereka miliki itu potensi yang bagus kedepannya gitu loh. Jadi ini intinya kita minta mengedukasi siswa supaya untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang studi atau karir yang ingin mereka jalani, ingin mereka pilih. Kemudian minta siswa juga evaluasi kembali. Apakah mereka sudah benar-benar yakin dan mantap dengan pilihan yang mereka tentukan. Itu ya. Jika sudah mantap dengan pilihan, susunlah rencana yang masuk akal untuk mencapainya dan jalani dengan sepenuh hati. Oke, demikian sahabat penjelasan pada materi kali ini. Terima kasih, semoga bisa dipahami sahabat-sahabat semua. Salam bahagia, sampai dijumpa di video lainnya.